Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Pertanian Inovatif IPB 10C. Pada pertemuan keempat ini kita akan membahas dan mendiskusikan mengenai agroecosystem services. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik, saudara-saudara sekalian, saya kira ini 7 tips mengikuti video conference sudah saudara pahami, dan ini yang kita harapkan ya. Jadi learning outcome dari perkuliahan hari ini adalah diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi kategori jasa agroekosistem, pemanfaatannya, dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Dan kita akan membahas 3 pokok bahasan, yaitu pertama kita akan menjelaskan mengenai definisi jasa agroekosistem, yaitu terutama di sini jasa ekosistem, ya, lingkungan dan lanskap, ya, itu yang akan kita diskusi bahas, kita jelaskan definisinya. Yang kedua, kita akan membahas jenis jasa agroekosistem, ya, yang nanti terdiri dari 4 jasa utama, ya, ada pangan dan air bersih atau sering disebut provisioning ecosystem services, kemudian penyerapan karbon atau regulating ecosystem services. Yang ketiga, jasa untuk menyediakan musuh alami, penyerbukan dan decomposer atau disebut supporting ecosystem services. Dan yang keempat, agro dan ekowisata atau cultural ecosystem services. Kemudian pokok bahasan ketiga yaitu pemanfaatan jasa agroekosistem, dan yang terakhir willingness to pay. Baik, saudara-saudara sekalian, mari kita lihat apa itu definisi dari jasa agroekosistem. Jadi disebut dengan jasa agroekosistem atau agroecosystem services adalah manfaat atau benefit yang diterima oleh masyarakat dari sebuah ekosistem. Dan manfaat tersebut umumnya dikuantifikasikan dengan metode valuasi ekonomi sehingga diketahui nilai moneternya, ya. Seperti kita lihat di gambar sebelah kiri ini, ya. Ini agroekosistem yang cukup lengkap, ya. Lihat di sana ada grasslands, ada natural forest, artificial forest, dan ada kopis, ada irrigation ponds, ada levee dan rice paddies, ya. Ini contoh, ya, dari agroekosistem yang di sana terdiri dari grassland ekosistem, ada forest ekosistem, ya, sampai ke agroekosistem sendiri, ya. Dan kita lihat di sini ada juga bagian-bagian dari hulu sampai ke hilirnya, ya. Kita lihat seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas kategori jasa ekosistem yang setidaknya terdiri dari 4 komponen, ya, 4 unsur, ya.
atau 4 jasa lah, jenis jasa ya, seperti dilihat di gambar sebelah kiri ini ya. Pertama ada jasa provisioning ya, yaitu menyediakan jasa atau pelayanan dari aset-aset fisik yang menghasilkan manfaat langsung kepada masyarakat, kepada orang ya. Kita lihat di sini ada provisioning ya. Food ya, menyediakan makanan, menyediakan air bersih ya, air segar, kemudian juga mungkin untuk ikan, juga kayu ya, setidaknya itulah ya. Itu disebut provisioning ecosystem services yang pertama. Yang kedua yaitu regulating, yaitu services carried out by ecosystem in regulating environmental processes ya. Jadi kita lihat di sini bagaimana ekosistem ini mengatur misalnya untuk menyediakan polinasi dengan adanya lebah, ada serangga ya. Kemudian juga memberikan shading ya, teduhan gitu ya, untuk orang menjadikan teduh ya, melindungi ya dari sengatan matahari langsung, juga mengendalikan banjir ya. Kemudian juga memurnikan air ya, termasuk juga di sana adalah sebagai penyedia atau penyimpan karbon ya, termasuk juga menyediakan air, udara yang bersih ya. Nah, itu fungsi regulating ya. Jadi jasa yang dijalankan oleh ekosistem dalam mengatur proses-proses lingkungan. Yang ketiga yaitu supporting, yaitu jasa pendukung ya, yang mungkin tidak menyediakan manfaat langsung kepada orang, tetapi dibutuhkan untuk memungsikan atau berfungsinya dari ekosistem tersebut. Ya, di sini misalnya ada habitat, ya, ada biodiversity keragaman, ada proses fotosintesis, juga kemudian menyediakan tanah yang subur. Ya. Nah, ini dikatakan sebagai supporting service, ya, jasa untuk sebagai pendukung. Dan yang terakhir yaitu fungsi untuk ataupun jasa cultural budaya, ya, yaitu jasa atau layanan yang berhubungan dengan kebutuhan budaya dan spiritual dari masyarakat. Ya, misalnya dengan adanya agroekosistem yang baik ini ada keindahan, ya, kemudian bisa untuk wisata, kemudian juga penting untuk healing, ya, untuk kesehatan manusia dan juga untuk rekreasi. Ya, ini hanya contoh saja, ya. Yang berikutnya, jenis jasa agroekosistem ini apa saja sih? Ya, tadi 4 tadi fungsi atau layanan. Nah, jenisnya tidak jauh berarti dari yang 4 tadi itu. Ya, jenisnya ya jenis jasanya tentu menyediakan tadi pangan dan air yang bersih, ya, termasuk udara yang bersih, ya. Yaitu di sini adalah provisioning ES. Jadi ecosystem services sebagai penyedia, ya, menyediakan. Yang kedua, penyerapan karbon. Yang ketiga, memberikan jasa dengan menyediakan musuh alami, ya, untuk kontrol secara biologi. Kemudian juga penyerbukan, ya. Di sini adalah contoh yaitu sebagai fungsi dari regulating ecosystem service.
Dan yang kelima agrowisata, itu bagian dari cultural ecosystem services. Ya. Nah, ini adalah contoh ya, contoh dari ekosistem atau agroekosistem, yaitu di sini contohkan agroekosistem talun ya. Mungkin Anda dari daerah tertentu tidak paham talun gitu ya. Ya, di Jawa Barat misalnya ada satu kawasan konservasi di pinggiran sungai yang menjadi lahan produktif yang memberikan bahan pangan, kemudian juga additional income, tambahan pendapatan dan juga gizi bagi masyarakat sekitarnya. Itu disebut talun ya. Walaupun di beberapa tempat Jawa Barat juga talun itu kadang-kadang di situ ada juga kuburan di sana ya. Nah, jadi kita lihat talun ini seperti gambar keterangan di sebelah kanan ya, terdiri dari beragam tanaman di situ, sumber pangan ya. Ada juga bukannya pangan juga bunga ya, ada legetan, ada anggrek, merpati, ada talas, ada tanaman cakar ayam sebagai untuk ini ya, herbal, ada paki sayur, ada pacing, sri rejeki, rumput mutiara, awar-awar, patsia, dan tanaman lainnya ya, mangga sampai kelapa sampai bambu tali ya. Nah, ini satu kawasan ini disebut sebagai talun dan ini adalah contoh dari agroekosistem. Selanjutnya yang menyediakan air bersih ya, kita lihat nih tadi talun. Ada air bersih ini juga kita lihat ini bagaimana manajemen air agroekosistem dari skala mikro hingga makro. Ini adalah ekosistem. Kita lihat di sini ada kawasan perumahan ya. Di sana ada sawah ya yang ada tentu memerlukan pengairan, ada pohon-pohon di sana, ada kolam ya. Di situ juga ada mata air kemudian mungkin mengalir ke kolam, ada kemudian juga mengalir ke sawah, bahkan kemudian ke sungai ya. Nah, ini adalah contoh agroekosistem. Dan karena itu sesungguhnya kalau kita kaitkan dengan Sustainable Development Goal ya, ini tersedianya agroekosistem yang bisa tadi memberikan jasa kepada manusia ini, tentu ini akan mendukung ya upaya-upaya untuk mencapai Sustainable Development Goal ya, misalnya no poverty ya, kemudian di situ ada ada clean water and sanitation dan sebagainya ya. Kemudian ini satu juga manfaat ataupun jenis ya, penyerapan dan penyimpanan karbon. Ini salah satu jasa yang diberikan oleh agroekosistem ya. Ini yang contoh, ini agroekosistem di Kelurahan Kudung Halang, Kecamatan Bogor Utara ya. Kita lihat apa yang mereka sediakan, apa yang ekosistem atur, apa yang mereka support ya. Anda bisa mengidentifikasinya. Ya, termasuk di sini ada agroekosistem di Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Sareal ya. Ya, di sini bisa lihat, di sini ada NKL-nya 1,67 ya. Kemudian ada karbonnya 114,19 mg per hektar ya. Ini untuk ketika kita mengukur biomasa ya. Jadi menyediakan biomasa nih kita lihat. Jadi kita lihat di sini nilai kesalahan ini menentukan ya apakah agroekosistem itu masih bagus atau tidak ya. Jika lebih dari 1 itu maka bagus. Kemudian berapa kandungan karbon tersimpannya. Nah, kandungan karbon tersimpan itu sebaiknya itu di atas 100 mg per hektar, megagram ya, per hektar ya. Dan untuk pendugaan biomasa bisa dihitung menggunakan rumus Y sama A kali DBH ya. Kira ini keterangannya ada di buku ya. Nah, ini ya, di sini ya. Kita lihat
Nah, ya. Jadi kita lihat di sini perbedaan NKL dari dua agroekosistem sama-sama di Bogor, satu di Kecamatan Bogor Utara, satu lagi di Kecamatan Tanah Sereal. Mana yang lebih bagus coba? Ya, yang agroekosistemnya masih kira masih bagus ya, yaitu yang di Tanah Sareal, NKL-nya 2,56 dibandingkan dengan Kecamatan Bogor Utara. Juga nilai karbonnya juga lebih tinggi karena ya tidak heran pepohonannya lebih banyak di sana ya. Nah, dari nilai-nilai tersebut ya, dari jasa ataupun dari karakteristik agroekosistem, kita juga bisa melihat indeks keanekaragaman vegetasi ya, yaitu H aksen dan karbon tersimpan yang ada di pekarangan di daerah tertentu misalnya ya. Nah, ini contoh nih ada di rumah, beberapa rumah nih ya. Rumah yang kelihatannya cukup banyak tanaman ya. Kita lihat keragamannya, karbonnya lumayan tinggi ya, 93,19 megagram per hektar. Beda dengan yang sebelah kedua dari kiri ya. Kemudian yang ini jelas ya, yang ketiga dari kiri ya, ini agak berbeda ya. Jadi ini kita lihat gambar-gambar ini ya. Nah, kemudian juga fungsi lain ataupun jasa lain yang diberikan oleh agroekosistem yaitu menyediakan musuh alami, yang menyediakan penyerbukan dan dekomposisi ya. Kita lihat di satu agroekosistem mungkin terdapat beberapa serangga ya. Misalnya sih ada lalat perompak, ada kepik, ada parasitoid larva, ada setelur, ada laba-laba, ya, ada engkang-engkang, juga ada lebah ya. Nah, ini tentu saja dia eh, keberadaan mereka bukan tanpa guna. Ada yang berperan sebagai musuh alami terhadap hama yang mengganggu tanaman, ada juga yang berfungsi memberikan polinasi, penyerbukan seperti jenis lebah. Ini misalnya ini ada lebah trigona ya, stingless bee ya, atau kelulut ataupun lebah jenis apis. Biasanya fungsinya adalah untuk memberikan penyerbukan. Tapi juga ada yang decomposer ya, ada serangga tertentu yang kemudian dia akan mendekomposisi sisa-sisa limbah makanan misalnya ataupun tanaman ya. Ya contohnya misalnya yang menghasilkan maggot ya, lalat black soldier ya. Kemudian jasa lainnya adalah memberikan keindahan ya, memberikan jasa culture ya, fungsi culture, yaitu misalnya dengan keindahan landscape itu bisa digunakan untuk ekowisata. Kita lihat di sini bagaimana kontribusi dari ekosistem terhadap manfaat yang intangible ya, yang tidak ternilai ya, that yang orang bisa terima ya, yang berasal dari hubungan manusia dengan ekologi ya. Kita lihat ini saya kira ini sungai di Bogor ya, yang sebelah paling kiri banget ini ya. Nah, kita lihat kemudian tengahnya ya. Kemudian juga disinilah terjadi interaksi manusia dengan lingkungan, mulai dari knowing, mengetahui, oh di sini ada keanekaragaman, ada sungai yang indah,
Kemudian juga dia mencoba memberikan persepsi, oh indah ya dengan diamati, diambil gambar, dipoto ya. Tapi kemudian juga mungkin terjadi interaksi, dijadikanlah untuk arung jeram ya, untuk main kano dan sebagainya, dan bahkan kemudian hidup bersamanya ya secara bersahabat ya. Nah itu ya, muncullah situ aspek-aspek budaya. Selanjutnya bagian ketiga dari pokok pesan kita adalah bagaimana pemanfaatan jasa agroekosistem ya. Jadi beberapa jasa agrowisata misalnya berupa adanya objek pertanian tanaman ya, itu menjadi sesuatu yang menarik sekarang ya. Di Bogor ini ada, di Cinaneng ada memang desa wisata di sana, bisa melihat, orang bisa belajar bahkan dari kota yang nggak pernah melihat bagaimana menanam padi bisa ikut menanam padi, kemudian naik kerbau ya, membajak ini sawah gitu. Jadi ini menjadi objek pertanian tanaman, peternakan, perikanan dengan keindahan landscape pedesaan ini, tentu saja ini menjadi potensial sebagai objek wisata pertanian atau agroturism. Nah, contohnya juga di Bogor ini banyak sekali ya, perkebunan teh Gunung Mas, ada kampung wisata Cinaneng, ada kalau di Malang ada kebun apel Agrokusuma ya. Jadi silahkan Anda mungkin bisa juga mengidentifikasi potensi agrowisata di daerah masing-masing. Ya, ini ada buku yang ditulis Pak Hadi Susilo Arifin, silahkan di-download, saya kira bisa dilihat ya. Nah, ini bukannya di Indonesia, di Korea juga ya, ada apalagi Korea sudah menganggap jadi filosofi mereka bahwa pertanian itu adalah grid fondamen dari kehidupan di bumi dan di langit katanya. Nongja Jio Haji Daibon ya. Nah di sana tuh anak-anak sekolah ya sama gitu ya, ke sawah melihat terjun ya. Tapi ini sebagai wisata gitu, wisata tapi yang penuh edukasi ya, edutourism jadi itu ya. Kemudian kita lihat misalnya untuk pertanian dan peternakan. Ya, ini juga jasa, ini adalah jasa pertanian ya. Jasa dari lingkungan yang kemudian dijadikan kemudian sebagai pertanian ya. Jadi di sini ada jasa pertanian berupa pengolahan lahan, pemupukan, penanaman bibit, benih, pengendalian jasad pengganggu, kemudian pemanenan, pengolahan pasca panen ya. Kemudian juga ada jasa peternakan ya, pelayanan kesehatan hewan, pemacekan ternak ya, penetasan telur, pencungkuran bulu ternak, ya itu sebetulnya beberapa jasa atau mungkin jadi pekerjaan kita yang sebenarnya disediakan oleh agroekosistem. Ya, kita bisa menggunakan ini untuk ya kehidupan kita ya, penghasilan kita juga ya. Nah, kemudian di subsektor peternakan misalnya terkait dengan wisata. Ya, yang di Bogor misalnya, ini dimanfaatkan nih agroecosystem services ini oleh perusahaan Cimori ya, ada susu sapi Cimori Bogor ya. Cimori itu Cisarua Mountain Dairy ya, itu singkatan ya. Profesor Pak Bambang di situ ya. Nah, dia yang lama hidup di luar negeri ya ingin menciptakan ya seperti luar itu ya. Nah, bagaimana puncak agroekosistem puncak yang memang sangat indah, di situ ada peternakan susu ya, sapi perah ya, dan dijadikan ini sebagai wisata. Kemudian juga ada Kampung Domba Garut, kemudian ada Kerbau Makepung Jembrana, juga sapi Karapan Madura. Itu termasuk adalah pemanfaatan dari jasa agroekosistem di bidang wisata. Kemudian juga dengan adanya itu juga ada menyediakan tenaga kerja ya. Misalnya kerbau bajak, ada kuda tunggang, kuda beban, termasuk hiburan ya. Hiburan yaitu dari agroekosistem ini dipelihara atau berkembang
binatang-binatang tertentu yang bisa menjadi hiburan. Ada ayam ketawa, ada burung berkicau, dan sebagainya. Ya. Kemudian kalau kita lihat juga di subsektor kehutanan. Misalnya dia menyediakan kayu dalam bentuk hutan tanaman. Di situ ditanam ya jati, pinus, mahoni, sonokeling, jengjing, cendana, akasia, eukaliptus dan lain-lain yang sesungguhnya bukan hanya kayu saja yang diperolehnya ya, tapi juga ada tanaman obat, ada madu, misalnya di perkebunan akasia disimpan rumah-rumah lebah, stup lebah ya. Itu kemudian dihasilkan juga madu ya. Jadi ada namanya hasil hutan non kayu ya. Kemudian masih subsektor kehutanan ya, tadi saya sebutkan non kayu ya. Di subsektor kehutanan non kayu, hutan tanaman dan pemungutan ya. Di situ dihasilkan rotan, damar, getah, kulit kayu, lumut, daun-daunan, sarang burung walet, akar-akaran, jamu-jamuan ya. Termasuk tadi yang saya sebutkan adalah lebah ya. Kita lihat sini ada gambar madu ya. Nah, dari lebah sebenarnya bukan hanya madu saja, diperoleh juga bahan obat alami yaitu propolis misalnya ya. Kemudian ada polen, ada juga royal jelly ya. Bipenom juga ya, itu sebagai bahan obat ya. Ini memang di subsektor hutan banyak sekali ini ya, karena agroekosistem ya tidak lepas dari hutanan juga gitu ya. Nah, ini contohnya adalah pengusahaan hutan wisata, taman nasional. Nah, teman-teman alumni IP banyak yang bekerja di sektor ini. Taman hutan raya, termasuk juga menyediakan kegiatan jasa kehutanan, yaitu inventarisasi dan tata guna hutan, perlindungan hutan, pelestarian hutan, juga reboisasi dan rehabilitasi hutan, yaitu contoh dari jasa agroekosistem subsektor kehutanan. Kemudian dari subsektor perburuan atau penangkapan dan pemeliharaan satwa liar ya. Jadi dalam rangka pengendalian populasi dan pelestarian ini maka diinikanlah ya, dijadikan jasa ini dimanfaatkan benar begitu ya, yang disediakan oleh agroekosistem dimanfaatkan dalam rangka pengendalian populasi dan pelestarian. Juga ada kegiatan penangkaran satwa liar, misalnya monyet ekor panjang ya, kita punya di Sitinjil ya, di pulau ini punya IPB dan itu menyediakan bahan selain binatang coba juga mungkin beberapa spesimen yang diperlukan untuk penelitian ya, buaya. Dan IPB telah berhasil melakukan penangkaran kera ekor panjang atau makaka fascicularis di Pulau Tinjil di selatan Jawa ya, atau Lautan Hindia. Dan biasanya hewan ini digunakan untuk penelitian maupun untuk pemanenan kulitnya ya. Nah, Anda juga bisa ya, cuman memang ongkosnya dan harus melihat keadaan ombak ya kalau mau berkunjung ke sini ya. Kemudian jasa agroekosistem di subsektor perikanan laut dan darat. Ya. Misalnya di sini berupa kegiatan pemanenan, budidaya biota, kemudian juga pengeringan dan sortasi hasil penangkapan, pembelian es, pengepakan. Jadi sesungguhnya kalau kita lihat ya memang dunia pertanian itu memang benar-benar memanfaatkan dari jasa agroekosistem ini. Kemudian juga dalam rangka pemanfaatan juga melestarikan dari agroekosistem services ini, biasanya banyak juga perusahaan-perusahaan ikut merasa peduli dan mereka memanfaatkan dana yang diperoleh untuk
eh, dibagikan atau dijadikan untuk program masyarakat dalam rangka membantu menjaga kelestarian dari agroecosystem services itu. Mereka punya dana namanya CSR, Corporate Social Responsibility. Di sini kenapa dilakukan demikian? Karena misalnya perusahaan swasta air mineral yang besar ya di Indonesia, dia membutuhkan air baku berkualitas baik dan kuantitasnya memadai. Sehingga kemudian mereka menganggap atau mereka juga sadar bahwa kawasan hulu perlu dijaga. Maka perusahaan melakukan willing to pay ya dengan program CSR ya. Jadi dia mengeluarkan dana ya walaupun besar misalnya, tapi karena dia mendapat manfaatnya juga gitu ya. Jadi dengan dana CSR dia melakukan willing to pay ya, kemauan untuk membayar ya. Kemudian masyarakat mengelola kawasan hulu sehingga ketersediaan air baku terjaga, dan disinilah masyarakat menyediakan jasa agroekosistem manajemen tata air sehingga mendapatkan bantuan dari program CSR. Ya. Nah, tadi saya katakan ada lagi yang disebut dengan payment for environmental services ya, atau pembayaran jasa lingkungan. Ya. Ini didefinisikan sebagai mekanisme kompensasi di mana penyedia jasa atau service provider dibayar oleh penerima jasa atau service user. Nah, mungkin kita bisa lihat ilustrasi di samping ini memperlihatkan bagaimana mekanisme kawasan hulu sebagai penyedia jasa dan kawasan hilir sebagai penerima jasa, sehingga pada musim hujan tidak kebanjiran dan pada musim kemarau juga tidak mengalami kekeringan. Ya. Nah, disinilah pentingnya dalam pembangunan ini ya kita harus mempunyai perencanaan. Misalnya terkait dengan hal ini ada perencanaan pembangunan berbasis subdas, daerah aliran sungai ya, atau das mikro. Dan di sini ada daerah atau area resapan mata air ya. Sini kemudian menghasilkan mata air di hilirnya sebagai penerima jasa ya. Kemudian di sana juga mungkin dibikin dalam rangka untuk manfaat lain wisata dan perikanan, dibentuklah waduk ya, dibuat waduk buatan, ada sungai atau ada yang masuk situ sampai tiba ke laut ya. Maka di sini kita lihat ya ada imbal jasa lingkungan ya sebagai akibat dari kita menyediakan jasa lingkungan di hulu, tengah, sampai ke hilir. Nah, ini juga contoh willing to pay jasa agroekosistem pada lahan persawahan Oryza sativa ya. Jadi di sini sekarang di Bogor juga sudah ada ya bagaimana sawah-sawah ini ya dibuat sedemikian rupa sehingga ya menjadi sesuatu yang bisa jadi memberikan unsur budaya juga untuk wisata. Dan kita mau bayar ya. Saya maulah kayak saya ingin tinggal menikmati suasana pedesaan, suasana pesawahan. Kebetulan di situ dia akan ada restoran, mungkin ada tempat nginap ya, tempat santai ya. Kita bisa lihat ya. Nah, ini contoh di Jalan Borobudur Ngadiharjo Sawah, Kecamatan Borobudur, Magelang. Tapi ada juga di Bogor ada ya, di Bogor di sekitar sebelum Ciawi ya. Jadi kalau Anda mau berkunjung ke sana juga bisa. Nah, ini bagaimana juga ya cagar biosfer Indonesia ini sebagai juga agroekosistem yang menyediakan jasa-jasa lingkungan, terutama terkait dengan pelestarian, terkait dengan wisata, keindahan, dan sebagainya. Jadi cagar bios ini adalah
sebagai penyedia jasa agroekosistem kawasan konservasi yang eksistensinya diakui secara internasional dalam menjaga keseimbangan seluruh makhluk hidup di dalamnya. Ya. Kemudian terkait dengan jasa agroekosistem ini juga ada yang disebut dengan ini di sini kita lihat ini beberapa perusahaan ya, kalau nggak salah ini di daerah dekat Gunung Walat ya atau Gunung Salak ya. Ini ada Forest Rehabilitation for Increasing Carbon Stock ya, cadangan karbon ya, dengan melakukan rehabilitasi hutan ya. Nah, contohnya adalah ini ada namanya carbon trading. Jadi hutan pendidikan Gunung Walat punya IPB yang terletak ya di Gunung Walat antara dekat Cibadak di masuk kecamatan Cibadak Sukabumi. Ini menyediakan jasa agroekosistem dalam bentuk karbon tersimpan yang bernilai tinggi sehingga mampu memberikan pendapatan dalam bentuk kerjasama senilai 200 juta rupiah per tahun ya. Ya sama dengan itu ada Konoko, ya, NYK, ada Toso ya. Toso misalnya menanam 10.000 pohon ya, sekitar 14,5 hektar. Konoko menanam 7.000 pohon, sekitar 13 hektar. NYK menanam 2,6 ribu pohon, sekitar 2,9 hektar. Kemudian juga di sini ada Tanabe Friendship Forest ya, untuk juga melakukan hal yang sama begitu ya. Saya kira demikian yang kita diskusikan terkait dengan agroecosystem services. Untuk lebih memahami apa yang disampaikan, saya menyarankan untuk memutar video yang telah disediakan di LMS yang terkait dengan agroecosystem services. Demikian kuliah pada pagi ini. Semoga kita semakin cinta, semakin aware, dan semakin menjaga agroekosistem kita agar agroekosistem kita bisa memberikan 4 jasa yang memang sangat kita butuhkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.